Ayah, Ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibunya sedang apa coba? Coba kalian di rumah suka melakukan hal tersebut tidak di hari Minggu? Bekerja sama di rumah, membangun waktu quality time bersama orang tua, suka tidak? Apa saja biasanya kegiatan yang kalian lakukan di rumah bersama orang tua dan kakak atau adik kalian? Siapa coba angkat tangan yang suka? Apa Cici? Gimana suka apa di rumah? Ayo apa Cici, jangan malu-malu. Alifah suka apa? Membantu mamanya ya di jongkok. Kemarin ibu ke pasar lihat Alifah sedang membantu mamanya di jongkok. Wah hebat ya. Iya. Selanjutnya coba kalian lihat di halaman 5. Ada kebersamaan ayah Siti pandai mendongeng. Jadi ayahnya Siti suka mendongeng. Ayah Siti hari itu setelah membereskan rumah mendongeng untuk Siti. Judul dongengnya yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Coba kalian buka di halaman selanjutnya. Di halaman 6 ada cerita tikus dan ular. Jadi tikus dan ular itu hidup di gurun pasir. Mereka tinggal berdua di sana di gurun pasir. Gurun pasir itu tempatnya sangat kering dan biasanya tidak banyak ditumbuhi oleh tumbuhan. Jadi jarang terdapat makanan. Siap, Ibu membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Oke, siap untuk mendengarkan? Siap. Fokus dulu, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Siap. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Hei, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya karena gurun pasir sangat panas. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendak-endak mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap si tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, Tunggu, ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berada di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak,
Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular kembali berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu ide yang lebih bagus, menyenangkan daripada nantinya setelah kau memangsaku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular kembali menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Coba dari dongeng yang ibu bacakan tadi, siapa yang tahu nih amanatnya atau pesannya yang diberikan dari cerita tersebut? Apa coba Mario tahu pesannya? Ayo. Kan awalnya si ular mau memangsa tikus, kemudian tikus memberikan nasihat kalau kita tidak boleh apa? Ular tidak boleh memakan tikus. Kalau tikusnya dimakan, nanti ular akan hidup sendirian. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu bahwa kita harus hidup rukun bersama teman. Paham? Coba ibu sekarang mau tanya, siapakah tokoh yang ada dalam cerita? Siapa tokoh dari cerita barusan yang dongeng? Tikus sama ular. Kenapa coba ular tidak jadi memangsa tikus? Betul kata Febria. Coba beri tepuk tangan buat Febria. Kalau ular memangsa tikus, ularnya tidak punya teman. Paham? Paham. Selanjutnya, mari kita buka di halaman 8. Nah, kita akan mengenal pecahan. Ibu menghidangkan 3 kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, ini ada contoh bentuk pecahan. Coba lihat. Ini ada 1 potong kue. Kemudian oleh ibu dipotong menjadi 2 bagian. 1 bagiannya disebut dengan 1/2 atau 1/2 atau juga disebut 1/2. Nah, kue yang kedua dipotongnya hanya sedikit bagiannya. Kalau ini disebut 1/2 tidak? Tidak. Jadi yang disebut dengan 1/2 itu setengah dari bagian kue. Coba sekarang siapa yang bisa memberikan kalian membentuk 1/2 dari gambar-gambar yang ada di papan tulis dengan cara menghasil salah satu bagiannya. Siapa yang mau ke depan menghasil? Ayo, siapa? Alfia, sini Pe. Sini Pe. Wah, lihat berani. Ayo, sekarang hasil 1 bagian.
adalah berapa? Berapa coba suaranya yang keras? 1. Oke, hebat. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi ya. Oke. Mengisi soal latihan. Coba diisi bagian yang tentang dongeng dan berita. Kalian berdiskusi ya. Tepuk semangat. Aku bisa. Lakukan apa saja. Bisa, bisa, bisa. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi tentang birama. Apa itu birama? Wah, ada yang tahu nggak birama apa? Birama itu adalah cepat lambatnya bunyi ya pada sebuah lagu. Jadi ada birama yang bunyinya kuat. Jadi bunyinya kuat atau keras. Contohnya ini nih. Apa ini? Tahu nggak? Ini apa ini? Nah, waktu kalian kemarin bulan Ramadan suka ada kan malam-malam, kan dibunyikan. Tuk, sahur, sahur. Membangunkan sahur. Itu suaranya keras atau lemah? Keras. Ketungan adalah salah satu bunyi kuat. Bunyi apa? Kuat. Kalau coba sekarang kalian bertepuk tangan. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Ini bunyinya kuat atau lemah? Kedengar nggak keluar? Jauh. Lemah. Tepukan adalah salah satu bunyi yang lemah. Terus coba sekarang pukul meja. Bunyinya kuat atau lemah? Lemah. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk meja? Siapa senang hati dan memangnya begitu? Siapa senang hati injak bumi? Itu suaranya lemah atau kuat? Kalau bernyanyi suaranya kuat atau lemah? Kuat? Kuat? Kedengaran jauh? Coba sekarang kita bernyanyi bersama-sama sambil membuat bunyi lemah. Siap? 1, 2, 3. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk meja? Siapa senang hati dan memangnya begitu? Siapa senang hati injak bumi? Jadi sudah paham mana yang disebut dengan bunyi kuat dan bunyi lemah? Tahu? Sudah tahu? Sudah. Sekarang lihat
bersama-sama mencari makan. Itu amanat yang bisa diambil dari dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Selanjutnya tadi kita belajar tentang apa? Ini apa namanya ya? Siapa yang tahu? Yang ingat? Ini namanya apa? Pecahan. Pecahan berapa? 1/2. Nah, kalau kita punya kue 1, lalu dipotong, diberikan salah satu bagian kepada teman. Kita mau makan 1, temannya diberikan 1. Satu bagian yang kita makan itu dinamakan dengan 1/2 atau 1/2. Paham? Di sini kalian harus belajar apa? Berbagilah kepada teman. Karena kalau tidak punya teman, kita bagaimana perasaannya kalau tidak punya teman? Bisa nggak kita hidup sendirian nggak punya teman? Karena kita saling membutuhkan, jadi harus saling menyayangi. Oke, setelah tadi belajar pecahan, selanjutnya kita belajar tentang apa ini? Sahur. Tentang apa, Bu? Bunyi. Bunyi itu terdiri dari apa aja? Bunyi kuat dan bunyi lemah. Paham? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kalian, ayo siapkan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, lulung-lulung tangan digulung, takut-takutan tangan diputar, ulang melingkar di kabar bunda, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa, satu jari kanan Audio